Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang dari GKJ Tambora maupun yang dari Cikarang, dari Adiasa. Salam sehat dan salam semangat. Tetap kita yakin bahwa Allah itu baik, memelihara Anda dan saya sampai hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka secara langsung, tapi kita bisa beribadah lewat online. Itu pun salah satu sarana yang bisa kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya tetap mengajak seluruh jemaat untuk beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara online, dan kita tetap mendoakan supaya pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi beribadah onsite seperti sedia kala. Untuk itu saya mengajak jemaat tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak jemaat kita beribadah bersama. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara virtual. Dan terus menjadi doa dan menjadi harapan kita bersama agar kita tetap bersukacita beribadah kepada Tuhan meskipun masih secara virtual. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Dia ada di sini, Dia ada di tempat Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu beribadah. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Firman Tuhan berkata demikian, bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Bapa di sorga ini kami datang di hadapan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Sebab Engkau layak untuk disembah. Engkau layak untuk dipuji ya Tuhan. Ada bagiku. Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Kita nyanyi di hadapan Tuhan, kita angkat tangan sama-sama. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hadapan Engkau Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami nyanyi haleluya. Sebab Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak untuk ditinggikan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi sekali lagi kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah yang melayakkan setiap kami. Untuk kami tegak berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan mengangkat tangan kami, menyembah-Mu, membuka mulut kami bernyanyi bagi Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau Allah kami satu-satunya. Engkau penebus kami, Engkau juru selamat kami. Ini hidup kami Tuhan dan ini ibadah kami. Kiranya Engkau layak bertakhta di atasnya. Dan kami persembahkan semua ibadah kami hari ini di dalam satu nama, nama yang agung, nama yang mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengerahkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita membuka nats firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, bersuka cita, oleh karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin menyapa kita semua, Shalom. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita, Sukacita. walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat sukacita kami, muka yang bersukacita karena kami bermasker, tapi percayalah, kami di sini bersukacita. Dan saya ingin Bapak Ibu di rumah masing-masing menunjukkan sukacita. Ketika saya tanya ada sukacita, Bapak Ibu silakan memberikan ekspresi sukacita ya. Apa kabar Bapak Ibu semua di rumah? Ada sukacita? Sukacita. Haleluya. Sekali lagi ada sukacita? Sukacita. Haleluya. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan karena kita bersukacita, mari kita menyatakan bahwa Yesus adalah pokok. Dan kitalah semua carang-carangnya. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Kau berdua. Oh,
kita dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua. Sekali lagi, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua. Yang bersuka cita, mari sama-sama kita nyanyi glory buat Tuhan kita. Amen. Kita nyanyi lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Mari lambaikan tangan sama-sama. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita semua akan bersuka cita. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua lambaikan tangannya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya percaya walaupun kita masih ibadah online, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tapi kita semua bisa bersaut-sautan, amin. Nanti saya akan berkata, mari serukan, Bapak Ibu berkata, hey. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan,
Bahwa Yesus Raja. Mari serukan, Hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari sekali lagi ya. dan nyanyi. Sound-soundan. Mari serukan, Hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita terus bernyanyi buat Tuhan kita dengan penuh sukacita karena Dia adalah Raja kita. Amin. Amen. Jemaat di rumah masing-masing dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allah. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita katakan sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan. Inilah yang kami renungkan Tuhan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Oh, inilah yang kami renungkan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar manis kau dan hatiku bersuka kepadamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Waktu pemberitaan firman Tuhan dipersilahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu saudara, supaya kita boleh tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik, sebelum lebih lanjut kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami yang mendengar, biarlah kami juga boleh diterangi hati kami untuk boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dulu ketika saya masih pelayanan di daerah, satu ketika kami diundang untuk melayani ucapan syukur. Pada saat itu,
saya pergi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Di situ ada teman saya sebagai senior, dan kemudian untuk yang memberitakan firman Tuhan, ditunjuklah rekan kami yang masih junior. Dalam perjalanan itu, teman saya yang senior mengingatkan kepada teman saya yang junior dengan berkata, nanti kalau di tempat ucapan syukur, kamu khotbahnya nggak usah bawa-bawa orang pergi ke gereja. Ya, kamu nanti kalau menyampaikan firman Tuhan, nggak usah memberitakan Injil, ya, khotbah yang enak-enak saja, ya, nggak usah memberitakan Injil, begitu. Saya hanya mendengarkan saja, ya. Rekan saya senior berkata kepada teman saya yang junior itu. Ketika sampai di sana, pelayanan berlangsung, puji-pujian sudah dilaksanakan, kemudian giliran teman saya yang junior ini menyampaikan firman Tuhan. Betapa kagetnya saya ketika saya mendengar teman saya yang junior ini memberitakan Injil dengan berapi-api sekali. Waduh, saya mulai melirik ke teman saya yang senior ini, saudaraku. Tadi kan sudah dalam hati saya, tadi kan sudah diingetin, suruh jangan memberitakan Injil. Tapi kenapa teman saya yang junior ini berapi-api sekali memberitakan Injil? Waduh, saya takut, saya nggak enak sekali, saudara, ya, kondisinya seperti itu. Nah, tapi saya lihat, saudaraku, teman saya, dia tetap memberitakan Injil. Wah, luar biasa sekali. Dari situ saya belajar, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita jangan takut sama manusia, tapi lebih takut sama Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan amanat agung. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, yaitu amanat agungnya. Kita harus taati. Nah, hari ini tema kita adalah melakukan amanat agung. Mungkin bertahun-tahun kita sering mendengar ayat ini, kita sering diingatkan untuk memberitakan Injil kemanapun dan dimanapun kepada siapapun. Tetapi berapa banyak dari kita yang sudah melakukan? Mungkin kita banyak beralasan untuk tidak melakukan pemberitaan Injil. Mungkin kita segan, kita sungkan, kita malu, atau kita nggak berani untuk memberitakan Injil. Bahkan saat ini banyak ajaran juga yang mengajarkan bahwa amanat agung sudah tidak relevan lagi untuk kondisi pada saat ini. Ya, apalagi saat ini orang bisa menyaksikan di televisi, orang bisa menyaksikan di YouTube, apa yang disampaikannya direkam, saudaraku. Itu sangat berbahaya. Nah, apakah memberitakan Injil masih relevan? Jawabannya masih relevan, saudaraku. Sampai hari ini, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita harus terus memberitakan Injil. Kenapa, saudaraku? Karena kita ini muridnya, saudara. Kalau kita bukan muridnya, kita nggak pernah dituntut untuk memberitakan amanat agungnya. Kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kita muridnya, kita harus melakukan perintah dari guru kita ini. Ngapain Yesus 3,5 tahun melatih murid-muridnya? Sampai akhirnya muridnya menjadi pemberita Injil kemana-mana, saudaraku. Sampai kita saat ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus adalah karena murid-murid Tuhan Yesus menaati amanat agung Tuhan. Bagaimana kalau kita berhenti untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, maka kita akan menjadi generasi yang putus sampai di sini. Injil tidak bisa disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini. Dia memberikan teladan kepada kita. Dia datang memberitakan Injil kemana-mana. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia tidak pernah lelah untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Mulai dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling atas. Dia memberitakan Injil kepada semua orang. Kalau kita muridnya, kita harus mengikuti teladan dari guru kita. Di mana guru kita saja mau melakukan pemberitaan Injil. Kalau kita muridnya, maka kita harus melakukannya. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi ini. Oleh karena itu, kekuasaan yang Tuhan berikan,
kepada kita sekalian untuk memberitakan amanat agung itu, kita harus lakukan dengan penuh setia. Ya, bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Kuasa yang diterima oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Baik di sorga maupun di bumi sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, kita pun akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi. Yang ketiga, bahwa karena amanat agung ini adalah perintah, ya, bukan tawaran, undangan, tetapi perintah langsung dari guru kita. Maka dari itu, sebagai murid yang taat, mari kita lakukan dengan setia. Yang keempat, janjinya menyertai kita selama-lamanya. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20 tadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh luar biasa. Kalau kita melakukan amanat agung ini, Tuhan berjanji menyertai kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, jika diperhatikan, ada 4 buah kata imperatif di sini, saudaraku ya, di ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-20. Ini saudaraku, ini kita bisa melihat ada perintah langsung dari Tuhan Yesus, khususnya di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, ya, itu perintah dari Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, dan yang keempat yaitu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita bisa melihat di sini sepertinya ada 4 amanat agung atau 4 aktivitas. Pergi, baptis atau pergi, jadikan, baptis dan ajar. Ya, ada perintah. Ternyata kata pergi, baptis dan ajar memiliki bentuk yang berbeda dengan muridkanlah. Ya, jadi 3 kata itu berbeda dengan 1 kata, yaitu muridkanlah. Pergi, baptis dan ajar berbeda dengan muridkan. Ya, ketiga kata pertama yaitu pergi, baptis dan ajarlah itu memakai kata bentuk partisip. Sedangkan kata terakhir yaitu kata muridkanlah itu berbentuk imperatif. Imperatif artinya apa, saudaraku? Ya, bahwa di sini adalah perintah. Tetapi karena didahului oleh kata partisip, yaitu gramatika bahasa Yunani, koine, itu partisip tidak bisa berdiri sendiri. Atau kalimat klausa utama akan menjelaskan kata kerja dalam klausa berikutnya. Ya, jadi karena ada imperatif, ada perintah, maka ini tidak bisa berdiri sendiri kalau ada partisipnya. Satu contoh, saudaraku. Ketika sedang makan, Andi mendengar pintu kamarnya diketuk. Contoh, saudaraku ya. Ketika sedang makan, Andi mendengar pintu kamarnya diketuk. Nah, kalimat ini terdiri dari 2 klausa. Klausa pertama yaitu ketika sedang makan. Siapa yang sedang makan? Kan tidak jelas. Nah, dalam bentuk bahasa koine Yunani akan berbentuk partisip kalimat ini, saudaraku ya, kata ini ketika sedang makan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian harus menjelaskan kapan Andi mendengar pintu kamarnya diketuk. Nah, ini yang menjelaskan Andi mendengar pintu kamarnya diketuk dan disitulah ia sedang makan. Nah, artinya apa, saudaraku? Amanat agung sebenarnya berisi 1 perintah pokok, yaitu apa? Muridkanlah atau jadikanlah murid. Nah, berbentuk auris. Ini saudaraku, kata muridkanlah ini bentuknya adalah bentuk auris yang artinya adalah suatu proses yang harus dikerjakan. Ya, kata muridkanlah ini dalam bentuk auris ini artinya adalah proses yang harus dikerjakan oleh setiap orang Kristen. Dalam proses memuridkan ini, Tuhan Yesus memberikan perintah, 3 perintah lainnya, yaitu baptis, kemudian ajar, dan pergilah. Yaitu perintah, 3 perintah itu.
Nah, kesimpulannya apa? Amanat agung dapat diartikan sebagai perintah untuk memuridkan, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa pergi atau memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bahkan setelah kematian Stefanus, orang-orang Kristen pergi menyebar ke seluruh dunia dan memberitakan Injil sampai sekarang. Kemudian dalam melakukan pemuridan tersebut, kita harus membaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga, mengajar segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, menarik sekali. Amanat agung ini ternyata kita diminta untuk memuridkan. Muridkan. Ya, enggak harus banyak. Sedikit, satu orang pun kalau kita bisa memuridkan dia, itu jauh lebih besar, lebih baik saudaraku daripada harus banyak orang tapi kita enggak fokus untuk memuridkan dia. Nah, untuk bisa memuridkan itu kita harus pergi. Kita harus baptis. Kita harus mengajar. Nah, demikian seperti itu saudaraku. Menarik bahwa amanat agung ini ditulis oleh keempat Injil dan satu lagi Kisah Para Rasul, saudaraku ya. Injil Markus lebih menekankan khotbah dan proklamasi. Kemudian Lukas menekankan proklamasi dan kesaksian. Namun Matius ini yang tadi kita baca menekankan otoritas. Maka dari itu Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi Matius ini menekankan otoritas, kemudian tujuan yang lengkap dan lingkup waktu yang diperluas dari karya tersebut. Yohanes apa? Yohanes menekankan sifat dan peralatan rohani dari karya tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, mari kita kembali untuk melakukan amanat agung ini. Meneladani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah melangkahkan kakinya, datang ke dunia ini, mau merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita pun sama, saudaraku. Kita jangan mau dilayani saja. Yesus saja, anak Allah, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita jangan mau minta dilayani, saudara. Masih begitu banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus layani mereka. Ya, melayani bukan bentuk di gereja, saudaraku. Tetapi melayani, kita melayani orang-orang yang terdekat dengan kita. Seperti Tuhan Yesus. Dia tidak bekerja di bait Allah saja. Tetapi dia bekerja di luar bait Allah. Dia melayani jiwa-jiwa. Dia bertemu dengan perempuan di sumur. Perempuan Samaria itu, saudaraku. Dia bertemu dengan orang-orang yang ada di tempat-tempat pengasingan. Dia bertemu dengan orang-orang yang dijauhi masyarakat. Yesus datang ke sana. Yesus memberitakan Injil. Yesus pergi ke sana, saudara. Yesus sengaja menemui mereka untuk menyampaikan kabar baik buat mereka. Begitu pula dengan kita. Kita harus meneladani seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak model perintah-perintah saja, saudaraku, tanpa dia melakukan. Tuhan Yesus tidak hanya kasih perintah, tapi dia berpangku tangan saja. Tetapi dia memberikan perintah, dia memberikan teladan, dan dia melakukannya. Oleh karena itu, mari kita juga harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kemudian yang kedua, sebagai ungkapan rasa kasih kita kepada Tuhan, ungkapkanlah kasih kita kepada Dia dengan melakukan amanat agung ini. Omong kosong kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan amanat agungnya. Sama seperti kita hanya mau berkata, aku mengasihi engkau, tetapi hanya sekadar di bibir saja, tetapi kita tidak pernah mau melakukan. Omong kosong. Kalau seorang sedang jatuh cinta, orang biasa bertanya, apakah kamu mencintai aku? Ya, aku mencintai kamu. Tetapi seberapa cintanya harus ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Bahwa dia betul-betul mencintai. Ya, kalau pacaran berkata, yang aku nanti akan datang ke rumahmu ya. Ya, benar ya datang ya. Iya kalau nggak hujan. Saudaraku ya, kalau nggak hujan, masa namanya cinta ya meskipun hujan ya akan datang. Karena orang yang begitu cinta, orang yang begitu mengasihi, akan punya komitmen. Biarpun gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, seperti itu.
Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan melakukan amanat agungnya. Seberapa sulit, seberapa tantangan yang besar. Bahkan kita dulu pernah punya slogan, beritakan Injil berapapun harganya. Ya, kita harus komitmen, saudaraku. Memang tidak mudah untuk memberitakan Injil. Melakukan amanat agung ini. Memuridkan, harus korban duit, korban tenaga, korban waktu. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Sebagai ungkapan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, selain kita meneladani Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita harus memperhatikan mereka, saudaraku. Betapa menyedihkan ketika mereka nanti mati tanpa mengenal Tuhan Yesus. Kita ini tugasnya adalah memberikan kesaksian, saudaraku. Kita menceritakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kita bukan untuk membuat orang itu jadi Kristen, tetapi membuat orang itu boleh mengenal kasih Tuhan. Melihat kasih Tuhan. Itu tugas kita. Beritakan kabar baik ini. Dan biar orang itu nanti akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada dia. Dan Roh Kudus akan menjamah hatinya. Untuk dia boleh meresponi kasih Allah. Ungkapkanlah kasih kita kepada sesama dengan memberitakan Injil kepadanya, memberitakan kabar baik kepadanya. 2 orang sahabat, mereka bersama-sama seumur hidup mereka, mulai dari kecil sampai mereka dewasa. Mereka selalu bersama-sama, saudaraku. Tapi ketika mereka meninggal, ya, ini sebuah cerita saja, saudaraku. Ketika mereka meninggal, tempat mereka berbeda. Satu yang Kristen yang percaya Tuhan Yesus masuk surga, sementara sahabatnya yang lain itu masuk neraka. Kemudian mereka saling ngobrol. Temannya yang masuk neraka berkata kepada sahabatnya yang ada di surga. Sahabatnya ini berkata, sungguh kamu tega sekali. Kita selalu bersama-sama dulu ketika masih di dunia, sejak kecil sampai kita mati. Kita selalu bersama-sama. Tetapi engkau tidak pernah sekalipun memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menceritakan Yesus kepada saya. Kalau sekarang saya masuk neraka, ini karena kamu tidak pernah ceritakan Injil Yesus kepada saya. Saudaraku, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi kepada setiap kita. Bagaimana kita mengasihi sahabat kita, yaitu dengan menceritakan kabar baik. Terkadang kita mau saking mengasihi sahabat kita, sampai kita takut kehilangan persahabatan dan tidak berani memberitakan Injil kepadanya. Ini keliru, saudaraku. Justru kalau kita ini saking dekatnya sama dia, kita harus memberitakan Injil kepada dia. Maka dari itu di dalam teori penginjilan, saudaraku, kita harus pertama-tama itu membangun persahabatan dulu. Ya, kalau kita sudah ada persahabatan, saudaraku, ya kita akan lebih mudah untuk memberitakan Injil kepada dia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Memang mengasihi itu begitu banyak bentuknya, Saudaraku ya. Ketika kita melihat saudara kita yang lapar, mereka membutuhkan uluran tangan kasih kita memang harus menolong mereka. Tuhan Yesus pun sama. Ketika melihat mereka lapar, Yesus membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Dijawab kebutuhan mereka, kebutuhan fisik. Tetapi lebih daripada itu kebutuhan jiwa mereka. Kita jangan hanya memperhatikan faktor jasmaninya saja, tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan rohaninya. Tetapi juga jangan salah juga, kita harus memperhatikan rohani, tetapi juga perhatikan jasmaninya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar. Mulai dari saat ini mari, meskipun dengan segala keterbatasan kita saat ini, kita untuk melakukan amanat agung. Tetapi justru di dalam keterbatasan inilah, kita mungkin lebih lagi saudaraku. Karena mungkin kita dulu hanya harus berhadapan dengan orang. Tetapi saat ini kita justru bisa memberitakan Injil melalui media sosial. Memberitakan kabar baik ini kepada orang lain yang mungkin ada di belahan dunia yang lainnya. Itu tidak terbatas saudaraku saat ini. Mari kesempatan yang ada saat ini, bukan hanya kita nikmati keselamatan itu sendiri, tetapi mari bagikanlah keselamatan itu kepada orang lain. Sebagai keteladanan kita dari Tuhan Yesus
yang sudah mengasihi kita, sudah menyelamatkan kita, kita lakukan. Kita juga mau mengasihi Tuhan dengan kita melakukan amanat agung ini dan mengasihi sesama kita dengan memberitakan kabar baik kepada mereka. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dan biarlah Tuhan menolong kita untuk senantiasa kita boleh melakukan amanat agungnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sadar PR kami untuk melakukan amanat agung-Mu masih belum kami selesaikan. Kami sering menunda-nundanya, kami bahkan sering mengabaikannya. Tetapi hari ini biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami sekali lagi, untuk kami boleh melakukan amanat agung-Mu, yaitu memberitakan Injil-Mu Tuhan, memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dimuridkan. Mari Tuhan tolong kami, perlengkapilah kami, berilah kami keberanian ya Tuhan, untuk kami pergi memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan memuridkan orang-orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dengarlah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita boleh kembali mengingat akan kasih Tuhan. Kita boleh kembali masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan buat saudara yang sudah dibaptis. Apabila Bapak Ibu sudah mengikuti SMK tetapi belum sempat dibaptis, Bapak Ibu diperkenankan juga untuk boleh mengikutinya. Mari kita siapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan, minta Tuhan layakkan setiap kita untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Di hadapan kami saat ini ada roti dan anggur. Mari Tuhan berkatilah, layakkan setiap kami, kuduskan kami, supaya kami boleh berkenan menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, kemudian mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, makanlah kamu dari roti ini untuk mengingat akan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu dari cawan ini untuk mengingat akan daku." Sebelum kita memakan dan meminum roti dan anggur ini, kita mendengarkan sebuah pujian. Terangmu, kau tahu
Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat roti ini tinggi ke atas. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi kita. Mari kita angkat sama-sama. Ketika kami mengangkat roti ini Tuhan, roti ini lambang tubuh-Mu yang dihancurkan, disalibkan bagi kami yang berdosa ini. Sehingga kami yang berdosa ini percaya kepadamu, kami diselamatkan oleh penebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua untuk kami boleh hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Anggur ini lambang darah Tuhan yang ditumpahkan bagi kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Darahnya dicurahkan untuk membasuh semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita angkat. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Engkau membasuh dosa kami dengan darah-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Meskipun dosa kami semerah kain kirmisi, Tuhan putihkan seputih kapas. Sekalipun dosa kami sehitam arang, Tuhan putihkan seputih bulu domba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami mau terima anggur lambang darah Tuhan Yesus ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada hari ini dan juga untuk perjamuan kudus yang kita bisa ikuti bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik dan Bapak Ibu tetap dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu atau juga dengan melalui transfer ke nomor rekening gereja masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan hari lepas hari. Tiba saatnya sekarang kami memberikan persembahan. Biarlah kiranya setiap apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa untuk persembahan ini biarlah boleh berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Betapa hatiku terima kasih Yesus mengasihiku, memilikiku. Hanya persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita memperhatikan warta Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kelas SMK, kelas Saya Murid Kristus. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema Saya Murid Kristus. Pembicara GI Frans Pasaribu. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan datang tepat waktu. Kelas Christian Worldview. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa 13 Juli 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema Apakah Wawasan Dunia Itu? Pembicara GI Sutrisna Harjanto. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikuti tepat
waktu. Webinar acara Ajaran Sesat dengan judul Gereja Tuhan yang Maha Kuasa akan diadakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 18.00 sampai 20.00 WIB dengan pembicara GI Maria Wu. Webinar akan diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat di dalam flyer yang tersedia. Mengundang seluruh jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta untuk mengikutinya. Demikianlah Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sekali lagi jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Dan mari kita menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ang Chumio. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.